Halo, selamat pagi para siswa kelas 8 semua. Bertemu lagi dengan saya, Pak Iwan, dalam pelajaran prakarya untuk kelas 8. Baik, apa kabar para siswa semua? Saya harap semuanya sehat-sehat saja, tetap semangat, tetap optimis, meskipun mungkin banyak tugas yang kalian kerjakan, juga mungkin kalian ada yang merasa lelah, tetapi kita percaya dan kita tetap harus semangat. Kita percaya bisa melalui ini semuanya dengan baik. Kuncinya adalah tetap semangat, berpikir positif, dan tetap optimis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama melaksanakan penilaian harian untuk mata pelajaran prakarya. Beberapa siswa mungkin masih ada yang belum mengikuti, dan saya ingatkan karena kita sudah ketemu lagi di hari ini untuk pertemuan yang ke-7, maka para siswa yang belum bisa mengikuti ulangan atau penilaian harian silakan bisa membuka soal penilaian harian pada Classroom Prakarya. Nah, untuk materi selanjutnya setelah penilaian, kita akan masuk ke dalam materi praktek. Kita kemarin sudah belajar tentang pengetahuan. Nah, sekarang akan kita praktekkan. Nah, prakteknya seperti apa akan saya jelaskan di pertemuan hari ini. Nah, sesuai judul yang sudah tertera di sini, hari ini saya menyampaikan materi praktek membuat kerajinan bahan lunak. Nah, untuk prakteknya seperti apa atau teknisnya seperti apa, silakan para siswa semua memperhatikan penjelasan saya dengan baik supaya nanti jelas dan tahu apa yang harus dikerjakan. Baik, sebelum kita mulai praktek, maka akan lebih baik jika kita juga mengetahui ketika kita membuat proses kerajinan itu akan melalui tahapan proses apa saja. Nah, ini akan saya sampaikan tahapan proses pembuatan kerajinan. Yang pertama yaitu menentukan bahan. Yang kedua, menggali ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, membuat beberapa sketsa dan menentukan sebuah karya terbaik. Keempat, menyiapkan bahan dan juga alat. Tahapan yang kelima yaitu membuat karya kerajinan. Tahapan yang terakhir yaitu mengevaluasi karya. Nah, sebenarnya ini ada 3 tahapan. Yang pertama tahap awal, yang kedua tahap proses, dan yang ketiga evaluasi. Tahap pertama atau tahap awal itu nanti adalah dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, dari menentukan bahan, menggali ide, membuat beberapa sketsa, dan juga menyiapkan bahan dan alat. Tahap kedua yaitu selanjutnya adalah tahap membuat karya kerajinan. Ini adalah prakteknya. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga itu adalah mengevaluasi karya. Nah, untuk pertemuan awal praktek prakarya ini, hari ini nanti akan saya sampaikan untuk tahap yang pertama. Ya, tahap yang pertama itu adalah tahap perancangan kerajinan yang akan kalian buat. Tahap yang pertama apa saja? Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Yang pertama adalah menentukan bahan. Nah, bahan yang digunakan adalah bahan lunak. Saya tegaskan lagi, bahan yang digunakan adalah bahan lunak, bukan bahan keras, tetapi bahan lunak. Contohnya
tanah liat, sabun, lilin, dan sebagainya. Ini sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Meskipun kemarin juga ketika ada tugas masih ada yang salah. Ketika diminta menyebutkan bahan lunak itu apa saja, ada yang menyebutkan kayu. Nah, kayu ini adalah bahan keras. Jadi para siswa semuanya untuk praktek kerajinan bahan lunak, bahannya adalah lunak. Tidak boleh menggunakan bahan kayu karena kayu adalah bahan keras. Nah, bahan lunak apa saja silakan nanti bisa dilihat pada buku paket ataupun pada tugas sebelumnya, ataupun bisa kalian cari melalui internet. Nah, saya tegaskan lagi, bahannya adalah bahan lunak. Kemudian yang kedua, silakan kalian pilih bahan dasar yang mudah didapat dari lingkungan sekitar. Nah, pada tahap ini, pada pemilihan bahan, saya harapkan kalian nanti bisa memanfaatkan bahan yang ada di rumah saja. Jadi, kalau bisa kita tidak usah membeli. Boleh merecycle atau mendaur ulang bahan-bahan apa yang ada di rumah yang sekiranya tidak terpakai, didaur ulang untuk dibuat produk yang baru. Jadi kita prioritaskan bahan yang mudah didapat. Kemudian tidak mematok satu bahan saja, tetapi bisa lebih dari 2 bahan. Misalnya kombinasi, silakan bisa memilih lebih dari 1 bahan, boleh 1 bahan pun boleh. Tapi jika kalian ingin berkreasi lebih, menggunakan 2 bahan itu sangat diperbolehkan. Kemudian menentukan fungsi kerajinan yang akan dibuat. Nah, ini nanti diharapkan kerajinan yang akan kalian buat nanti itu juga bermanfaat di rumah kamu, bagi kamu sendiri, mungkin juga bagi orang lain. Syukur-syukur nanti ini bisa menghasilkan produk yang layak dijual. Nah, jadi kalian selain mengerjakan tugas, tetapi kalian juga belajar berproduksi, karena kita ketahui di masa-masa pandemi seperti ini juga mungkin ada beberapa yang mengalami krisis ekonomi, kemampuan ekonominya jadi berkurang. Nah, ini dengan menghasilkan produk-produk seperti ini, maka kita juga nanti akan membantu ekonomi orang tua. Nanti harapannya mungkin bisa membuat produk kemudian dijual, seperti itu kalian nanti akan mendapatkan untung. Jadi ini ya, ada 4 untuk menentukan bahan. Selanjutnya dalam tahap perancangan adalah menggali ide dari berbagai sumber. Nah, para siswa semuanya silakan mencari inspirasi dengan melihat produk-produk lingkungan atau melihat lingkungan sekitar kalian. Kira-kira produk apa yang dibutuhkan. Nah, ketika di rumah kalian misalnya membutuhkan apa? Misalnya membutuhkan tempat pensil. Nah, silakan membuat tempat pensil. Atau kira-kira kok adik saya pengen gelang ya, ya buatkanlah gelang dari bahan-bahan yang ada di rumah kalian, seperti itu. Jadi produk apa yang dibutuhkan itu setiap rumah pasti juga beda-beda nanti kebutuhannya. Jadi silakan kalian cari inspirasi dengan melihat lingkungan sekitar kalian. Bisa juga berkonsultasi dengan orang tua, saudara atau teman. Jadi bisa kalian tanya ke orang tua, misalnya, Pak, Bu, saya itu diberi tugas membuat prakarya dari kerajinan bahan lunak, sebaiknya membuat apa ya yang kira-kira bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan di rumah. Seperti itu namanya konsultasi. Dan konsultasi ini akan menimbulkan kerjasama antara orang tua dan juga saudara dan kamu sendiri, dan ini sangat baik. Sumber lain juga bisa mencari melalui internet. Nah, di internet juga banyak sekali saya kira. Dan diharapkan tidak hanya sekedar meniru produk yang sudah ada, tetapi juga mengembangkan dengan melakukan modifikasi. Melakukan modifikasi itu sangat boleh. Nah, yang diharapkan di sini adalah muncul kreativitas dari kalian. Jadi berkreasi. Silakan membuat produk-produk baru yang mungkin memang belum pernah ada yang membuat. Baik, kemudian setelah itu silakan membuat beberapa sketsa dan menentukan sebuah karya yang terbaik.
Nah, sebelum kita mulai membuat desain, kalian bisa membuat beberapa sketsa dan nanti pilihlah mana yang kalian anggap baik. Nah, misalnya kalian ingin membuat patung dari sabun batang, maka silakan buatlah gambaran secara sederhana kira-kira akan membuat patung seperti apa. Kalian membuat sketsa di buku nanti. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan di tugas ini? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tahap awal ini adalah tahap perancangan. Jadi yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, dalam waktu 1 minggu ke depan para siswa silakan melakukan tahap perancangan kerajinan, dimulai dari menentukan bahan, menggali ide, dan sampai membuat sketsa tadi. Jadi ada 3. Kemudian hasil tahapan perancangan tersebut silakan kalian catat dalam buku catatan prakarya. Pada pertemuan selanjutnya akan saya minta laporannya. Nanti laporannya akan saya minta melalui Classroom. Jadi harapannya nanti yang sudah kalian buat rancangan itu nanti dilaporkan melalui Classroom. Ingat, tahapannya adalah sampai pada tahap perancangan, belum sampai pembuatan, baru sampai tahap perancangan. Yang ketiga, silakan para siswa membuat rancangan karya sekreatif mungkin. Saya percaya bahwa kalian itu mempunyai banyak sekali imajinasi. Silakan imajinasi itu kalian wujudkan. Kalian yang masih berjiwa muda pastinya banyak sekali mendapatkan inspirasi dari manapun. Silakan kalian tuangkan, kalian kembangkan dalam bentuk karya, yaitu karya kerajinan bahan lunak. Nah, ini saya sampaikan contoh format perancangannya seperti apa nanti di dalam catatan. Silakan kalian seperti biasa tuliskan nama, kelas, dan juga nomor absen. Dan kemudian tuliskan nanti bahan dan alatnya itu apa saja. Tuliskan secara detail termasuk juga harga apabila harus membeli. Misalnya kalian menggunakan sabun itu pasti harus beli, kecuali kalian bisa membuat sabun sendiri. Nah, kemudian misalnya membutuhkan alat-alat cutter, nah cutter itu juga mungkin kan harus beli. Silakan kalian tuliskan harganya. Ini tujuannya apa? Nanti tujuannya supaya kalian tahu. Tadi di depan saya sampaikan, kita kan harapannya nanti produk ini mungkin nanti kalau bisa kita jual, kita produksi, kita jual, maka harapannya nanti semua bisa menghitung kira-kira kalau dijual itu layaknya harganya berapa supaya mendapatkan untung. Itu maksudnya seperti ini, mengapa harus menyantumkan harga. Kemudian yang kedua, sumber ide. Ceritakan dengan jelas kalian mendapatkan ide dari mana. Kalau dari orang konsultasi atau tanya-tanya, silakan ceritakan kalian tanya-tanya dengan siapa, misalnya tetangga namanya siapa, seperti itu. Kemudian sketsa, silakan kalian gambar sketsa di dalam buku catatan. Sketsanya seperti apa, gambar dengan jelas supaya nanti kelihatan, oh ternyata akan membuat seperti ini. Kemudian juga nama produknya apa, jadi kalian akan membuat produk apa tuh di situ. Nah, saya harap semua siswa bisa memahami apa yang saya jelaskan. Apabila nanti belum jelas bisa ditanyakan kepada saya. Dan selamat membuat karya, kreasikan imajinasimu, tetap semangat dan selalu optimis. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.